Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 ya pada bab 2, yaitu materi mengenai norma. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan norma itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya apa kamu pernah dengar istilah norma ini? Kalau iya, berarti kamu sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan norma. Kalau tidak, nah di sini kita akan membahas dan mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan norma. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa perbedaan antara norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, jadi yang dimaksud dengan norma ini adalah suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, saya tulis di sini artinya. Nah, ini yang dimaksud dengan norma, yaitu suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kebiasaan itu diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk yang sama. Jadi yang dilakukan itu secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Saya tulis ya artinya di sini. Nah, ini jadi pengertian dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama, dilakukan dengan sadar dan ada tujuan yang jelas ya. Jadi di sini kata kuncinya tujuan yang jelas. Contohnya apa? Contoh dari kebiasaan yaitu kalian sering belajar misalnya malam-malam sekitar sehabis sholat maghrib ya. Nah, itu kan kalian sering melakukannya secara berulang-ulang kan. Nah, ini kalian lakukan secara berulang. Nah, tujuan dari kalian belajar itu apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, aktivitas belajar yang kalian lakukan itu pasti kalian lakukan secara sadar kan gitu. Jadi itu yang disebut dengan kebiasaan ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan adat istiadat itu adalah perilaku budaya dan aturan yang telah berusaha ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Kita tulis dulu ya artinya di sini. Ya, jadi yang dimaksud dengan adat istiadat yaitu perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu adat perkawinan ya, adat istiadat perkawinan. Nah, setiap suku ya itu kan pasti memiliki adat istiadat perkawinan yang berbeda kan gitu. Jadi adat istiadat ini sebelumnya itu sudah ditetapkan oleh para leluhur kita dan sudah diterima di dalam lingkungan adat itu sendiri gitu. Jadi setiap suku atau setiap lingkungan itu pasti punya adatnya tersendiri. Kita lanjut ya. Nah, jadi tujuan dibuatnya norma, kebiasaan, dan adat istiadat dalam masyarakat itu apa sih? Ya, tadi kan artinya udah kita ketahui nih bahwa kalau norma itu aturan tingkah laku. Kalau kebiasaan itu suatu hal yang kita lakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai tujuan. Dan adat istiadat ini yaitu suatu perilaku ataupun aturan yang udah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya, untuk apa di dalam masyarakat itu ada norma, ada kebiasaan, dan ada istiadat? Ya, jawabannya ini dia. Nah, diadakannya norma, kebiasaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat itu bertujuan untuk menciptakan ketentraman, selanjutnya kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat ya. Tadi kan inti dari ketiga hal ini adalah intinya semuanya aturan. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan kita hidup tanpa adanya aturan. Kira-kira
yang kuat akan semakin menguasai kaum yang lemah kan. Nah, makanya kita membutuhkan suatu aturan dalam kehidupan di masyarakat ya. Kita kan tadi udah belajar nih, kita udah berbicara apa arti norma ya. Tapi kita harus tahu juga norma ini berasal dari mana sih ya. Nah, norma ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, ya. Nah, arti dari norma ini adalah suatu pokok kaidah, patokan ataupun pedoman, ya. Jadi, norma itu bisa disebut sebagai kaidah tingkah laku atau patokan tingkah laku ataupun pedoman untuk bertingkah laku gitu. Jadi, kita dalam bertingkah laku itu ada patokannya atau kaidahnya gitu. Tingkah laku kita itu disebut baik atau tidak, itu kita harus berpatokan kepada norma yang ada di dalam masyarakat. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita udah berbicara apa yang dimaksud dengan norma. Sekarang kita mau membahas macam-macam norma itu apa aja sih? Dan norma itu ada sanksinya loh kalau kita nggak menaatinya. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita berbicara mengenai norma ya, itu kita bisa berbicara berdasarkan sumbernya dan berdasarkan daya pengikatnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas berdasarkan sumbernya dulu ya. Nah, jadi norma itu ada 4 ya. Norma itu ada 4. Ini dia keempat-empatnya itu ya. Jadi norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, di antara keempat norma ini ya, biasanya yang sering terbalik itu antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ini masih banyak anak-anak murid saya ataupun di antara kalian yang susah membedakan mana sih contoh yang termasuk ke dalam norma kesusilaan dan mana juga contoh yang termasuk ke dalam norma kesopanan. Nah, nanti kita cari tahu apa bedanya dan bagaimana cara membedakan antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Sekarang kita bahas dulu masing-masing dari norma ini ya. Kita mulai dari norma agama. Nah, norma agama, kalau kita berbicara mengenai norma, kita juga berbicara mengenai 3 hal, yaitu kita harus berbicara mengenai dari mana sumber norma itu berasal. Selanjutnya, apa sanksi jika kita melanggar norma itu, dan contoh dari perbuatan norma itu sendiri ya. Contohnya, kalau agama, norma agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama apa? Sholat ya, ngaji itu untuk yang beragama muslim. Nah, sanksinya kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan dosa ya. Nah, sanksi itu ya, saya tulis di sini. Sanksi itu terbagi menjadi 2. Ada sanksi negatif, ada sanksi positif. Nah, khusus untuk norma agama, kalau sanksi negatifnya ini adalah dosa ya. Nah, kalau sanksi positifnya kita akan mendapat pahala. Ya, jadi kalau kita melaksanakan sholat, terus kita juga ngaji, pasti kita mendapatkan pahala seperti itu ya. Jadi sanksi negatifnya berupa dosa dan sanksi positifnya berupa pahala. Selanjutnya kita masuk ke norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan itu sumbernya berasal dari kolbu atau hati nurani manusia. Kalau contoh dari norma kesusilaan itu perbuatan jujur, tolong menolong ya. Nah, contohnya gini ya. Misalnya, kalau kalian habis menolong seseorang, pasti di dalam kolbu kalian atau di dalam hati kalian ada perasaan senang kan? Ada perasaan, pokoknya perasaan itu berbeda gitu. Sama juga misalnya kita sudah berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang jujur, kita tidak berbohong.
pasti naluri ataupun hati kita tuh merasa tenang. Nah, itu merupakan sanksi positifnya. Tapi kalau kita melanggar norma kesusilaan, contohnya lawan dari jujur, berbohong. Ya, kalau kita berbohong, sanksi yang kita dapatkan itu adalah rasa gelisah. Gitu ya. Jadi, kalau norma kesusilaan, sanksi negatifnya itu gelisah. Kalau sanksi positifnya itu rasa senang, bahagia ya. Nah, sanksi ini berguna untuk norma kesusilaan. Jadi setiap sanksi itu sebenarnya nggak cuma negatif. Kalau kita berbicara mengenai sanksi, ada sanksi positif dan sanksi negatif. Ya, jadi intinya yang bisa merasakan mengenai norma kesusilaan ini, sanksinya hanya kita sendiri, diri kita pribadi, seperti itu. Jadi kalau kita berbuat hal yang membanggakan, diri kita sendiri yang merasakan bentuk ataupun rasa senang dan bahagia itu. Nah, rasa senang dan bahagia itu kita rasakan ada di dalam hati nurani kita. Dan kalau kita berbohong ataupun kita berbuat jahat, pasti kita merasa hati nurani kita ini gelisah ataupun rasa tidak enak dan tidak tenang. Nah, perasaan gelisah, perasaan tidak tenang itu merupakan dampak ataupun sanksi yang timbul jika kita melanggar norma kesusilaan ini ya. Selanjutnya, norma kesopanan ya. Norma kesopanan ini itu sumbernya dari tingkah laku. Ya, contoh dari norma kesopanan ini yaitu misalnya bertingkah laku sopan. Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Ataupun salam orang tua saat kita mau pergi sekolah. Nah, itu juga contoh dari norma kesopanan. Jadi contohnya kalau kita berbuat tidak sopan, pasti kita ditegur kan? Nah, teguran itu merupakan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat ataupun kita mendapat cemohan. Misalnya kalau kalian berbuat nggak sopan dengan guru kalian, pasti salah satu teman kalian ataupun guru kalian langsung menegur kalian. Nah, biasanya, kenapa sih kok gitu nggak sopan? Kurang ajar kok kayak gitu ya gitu. Nah, itu merupakan bentuk dari cemohan. Nah, cemohan yang kalian dapatkan itu merupakan sanksi yang kalian dapatkan jika kalian melanggar norma kesopanan itu ya. Jadi kalau sanksi negatifnya itu dapat cemohan. Kalau sanksi positifnya itu kalian akan mendapatkan pujian kalau kalian bertingkah laku sopan ya. Saya tulis di sini, sanksi negatifnya itu cemohan. Kalau sanksi positifnya kalian akan mendapatkan pujian ya. Itu sanksi untuk norma kesopanan ya. Selanjutnya kita bahas norma yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini bersumber dari aturan pemerintah. Jadi yang membuat aturan hukum itu adalah pemerintah ya. Contoh dari norma hukum, misalnya salah satunya yaitu tertib berlalu lintas. Jadi kalau misalnya kalian melanggar norma hukum ini, kalian akan mendapatkan sanksinya denda atau penjara. Jadi kalau misalnya kalian melanggar lalu lintas ya, pasti kalian ditilang kan. Nah, ditilang itu sanksinya kalian bisa bayar ke pengadilan. Nih, berarti kalian mendapatkan denda seperti itu ya. Jadi sanksi dari norma hukum kalau kalian melanggar itu kalian bisa mendapatkan denda ataupun mendapatkan penjara atau di penjara. Misalnya kalian mencuri narkoba, itu kalian akan di penjara seperti itu. Nah, dari keempat norma ini ya, ada norma agama, selanjutnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ini yang mengikat paling kuat atau sanksinya yang paling tegas itu adalah norma hukum. Nah, di norma hukum ini kita nggak bisa main-main karena sanksinya begitu tegas atau begitu ketat sanksinya. Jadi
yang mendatangkan sanksi ini sendiri adalah langsung negara. Ya, yang mendatangkan sanksi ini adalah langsung negara. Jadi di antara keempat norma ini, daya ikatnya yang paling kuat adalah norma hukum. Ya, paham ya? Saya ulang lagi sebentar. Jadi norma itu terbagi menjadi 4. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, masing-masing norma ini memiliki sumber, sanksi, dan contoh tertentu ya. Nah, kita berbicara mengenai sanksi. Kalau kita berbicara mengenai sanksi, sanksi ini tidak hanya berupa sanksi negatif aja. Sanksi ini juga ada sanksi yang berbentuk positif. Contohnya kalau norma agama, sanksi positifnya itu pahala. Kalau norma kesusilaan, sanksi positifnya rasa senang atau rasa gembira. Kalau norma kesopanan, sanksi positifnya itu adalah pujian. Nah, kalau norma hukum, sanksi positifnya kalau kita tidak melanggar hukum, berarti kita tidak mendapatkan denda ataupun penjara, seperti itu. Semoga kalian paham ya.